Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Tsumma ila hadrin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abai wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin mursalin. Alaikulli washabiqul ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa khusyuna hadratil a'immatil arba'a minal mujtahidin wal ulama'il 'amilin wasyuhada wassalihin wal awliya'i aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiya barriya bahriya wa biladi jibali wa udiyati khusun laruhi syaikut birban wal arabi samadan syaikhun qali jilani radhiyallahu anhum ajma'in adallahu alaina min syafaati wa barakatin wa karamani fi dini wa dunya wal akhirah wa khusna hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina khasatan ila muasisi mahadil riboyo syekhina wa murabbi ruhina khadsara muqiyaji Abdul Karim wa zawjati wa hasyahima khadsara muqiyaji marzuki dalan wa zawjati khadsara muqiyaji makhrus ali wa zawjati usuli mafuri madurjati muazwajihim wa manin tasaba ilaihim wa nafa'ana bi ulumihim Allah marzuna faman nabiyin wa khadal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allah marzuna ilman nafi'a Allah marzuna ilman nafi'a Allah marzuna ilman nafi'a wa khusun ila mu'allifil kutub allati ta'lamna wa 'allamna khusyatan ila mu'allifi hadza kitabin min al-imriti Syekh Syarafuddin Yahya al-Imriti sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Pertemuan kali ini kita bahas masalah tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tauhidi utawi iki iku bab mertelaake tauhid. Wa jaizun lan iku kang wenang fil ismi ing dalem isim ayu akada utawi yento den tauhidi apa isim fayat ba'u mongko manut apa al muakkidu isim kang naukiti al muakkada ing isim kang den taukiti manute fi aujuhil i'rabi ing dalem pira-pira wajahe i'rab wa ta'rifil lan ma'rifat la munakarin ora manut ing dalem nakiroe. Fa'an muakkidin khola itu loncat dari fa ke khola. Fa khola itu dari fa ke khola. Fa khola mongko sepi apa munakar. Munakarin itu an muakkidin saking lafat kang naukiti. Walafdu utawi lafate muakkid lafat kang naukiti. Walafdu utawi lafate muakkid al masyhuru kang masyhur fihi ing dalem taukid maknawi iku arba'u papat rupane nafsun lafat nafsun wa ainun lan lafat ainun summa kullun nulil lafat kullun ajma'u lan lafat ajma'u wa ghairu utawi sakliyane lafat papat arba'u utawi sakliyane arba'u itu rujuk lafadznya iku tawabiun pira-pira kang manut di ajma'a maring lafadz ajma'a min akta'a nyatane lafadz akta'a wa abta'a lan lafadz abta'a wa abso'a lan lafadz abso'a. Kaja'a zaitun nafsuhu kaya lafadz ja'a zaitun nafsuhu maknane ja'a teka sapa zaitun zaid nafsu ya awak dhewe ni zaid wa kullan ngucap sapa sira aro ningali sapa ingsun jaisal amiri ing
bala tentarane ratu, ing bala tentarane ratu kullahu ya sekabehane Jaisal Amir ta'akhkhara khale mundur sapa Jaisal Amir watuftulan mubeng sapa ingsun haulal qaumi ing dalem kiwa tengene kaum ajmaina ya sekabehane kaum matbuatan khale dan enut mbureni binahwi aktaina kelawan sepadane lafat aktaina wa intu akid lan lamun naukiti sapa sira kilmatan ing kalimat aadtaha mongko balenono sapa sira ing kalimat bilafia kelawan lafate kalimat kakolika kaya pengucap sira rupane pengucap intaha maknane intaha wis katok apa perkara Bismillahirrahmanirrahim. Bab taukid, bab menjelaskan taukid. Taukid itu termasuk salah satu dari kalimat yang mengikut pada kalimat lain. Setelahnya kemarin apa itu naat, atof, dan ini taukid. Kalimat-kalimat yang mengikut pada kalimat lain pada pertemuan kemarin itu dijelaskan jumlahnya ada 4. Yang pertama naat, yang kedua atof, yang ketiga taukid yang kita bahas sekarang ini, dan yang keempat itu badal yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Lah taukid itu apa dan macamnya berapa? Apa saja lafaz yang dijadikan taukid dijelaskan pada nadhoman ini. Nadhoman pertama wajah izun fil ismi ayu akada fayatbaul muakidul muakada fi aujuhil i'rabi wat ta'rifi la munakarin fa'an muakidin khola. Pada kalimat isim itu boleh untuk ditaukiti, sehingga isim yang mentaukiti itu mengikut pada isim yang ditaukiti dalam segi i'rabnya, dalam segi ma'rifatnya, tidak dalam nakirahnya. Jadi isim nakirah tidak boleh untuk ditaukiti sebab lafaz yang dijadikan taukid itu adalah lafaz-lafaz yang ma'rifat. Ini samurati lafdhiyahnya dulu, penjelasannya nanti. Walafdhuhul masyhuru fihi arba'u nafsun wa ainun summa kullun ajma'u. Lafaz isim yang dijadikan taukid itu ada 4. Yang pertama nafsun, yang kedua ainun, yang ketiga kulun, dan yang keempat ajma'u. Jadi kalimat-kalimat yang masyhur untuk dijadikan taukid ya 4 ini. Nafsun, ainun, kulun, dan ajma'u. Wa wiruha tawabiun li ajma'a min akta'a wa abta'a wa abso'a. Selain dari 4 lafaz ini, itu dalam mentaukiti mengikut pada lafaz ajma'a berupa lafaz akta'a, abta'a, abso'a. Jadi akta'a, abta'a, abso'a ketika lafaz ini bisanya dijadikan taukid itu setelahnya lafaz ajma'a. Tidak boleh dijadikan taukid sendiri. Harus dijadikan taukid setelahnya taukid ajma'a. Kaja'a zaitun nafsuhu wa kul ara jaisal amiri kullahu ta'akhkhara wa tuftu haulal qaumi ajma'ina
matbu'atan binahwi aktaina. Contoh semisal lafat zaidun, ja'a zaidun ditaukidi dengan lafat nafsuhu. Contoh lagi aro jaisal amiri, lafat jaisal amiri ditaukidi dengan kullahu. Contoh lagi tuftu haulal qaumi ajmaina matbu'atan binahwi aktaina. Contoh taukid lagi tuftu haulal qaumi kaum ditaukidi dengan ajmaina yang diikuti lagi dengan taukid aktaina. Aktaina bisa dijadikan taukid itu setelahnya lafad ajmaina. Tadi dalam contohnya tuftu haulal qaumi ajmaina aktaina. Itu. Wa in tu'akid kilmatan a'attaha bilafdiha kakolikan tahan. Jika kamu mentaukiti kalimat, maka ulangilah kalimat yang kamu taukiti itu. Maka ulangilah lafadznya kalimat yang kamu taukiti itu. Semisal ucapanmu intaha mau kamu taukiti, maka kamu ulang lagi lafadz intahanya. Intaha gitu. Nah, sekarang penjelasannya. Tadi murad lafdiyahnya, tekstualnya kayak begitu. Sekarang penjelasannya, taukid itu takwiyatul hukmi, menguatkan hukum kalimat dari sampai pendengar yang masih ragu atas hukum kalimat tersebut. Semisal contoh ja'a zaidun. Ja'a teko sopo zaitun zaid. Nah, ketika saya mengatakan ja'a zaitun, pendengar itu masih ragu. Yang datang itu apa benar Zaid? Jangan-jangan ayahnya Zaid, jangan-jangan adiknya Zaid, jangan-jangan utusannya Zaid, jangan-jangan wakilnya Zaid. Nah, untuk menghilangkan keraguan bahwa yang datang itu adalah Zaid, bukan yang lainnya, maka harus saya taukiti dengan apa? Semisal menyebutkan lafadz nafsuhu atau ainuhu. Ja'a zaitun nafsu yo awak dhewe Zaid utawa ainuhu yo awak dhewe Zaid. Jadi ja'a zaitun ditambahin nafsu atau ainuhu, ini menghilangkan keraguan pendengar kalau yang datang itu memang benar-benar Zaid. Nah, tujuannya taukid itu demikian. Lah, dalam taukid ini sebelumnya ke nadhom, taukid ini ada dua macam. Pertama ada taukid makna, dan yang kedua taukid lafadz, taukid maknawi, taukid lafdi. Kalau taukid makna itu yang dijelaskan dalam nadhom mulai dari walafdul masyhuru fi arba'u. Jadi taukid makna itu lafadz yang mengikut, yang bertujuan kalau hukum itu tetap pada dohirnya lafadz yang diikuti. Jadi lafadz yang mengikut, yang tujuannya mengikut itu untuk menjelaskan bahwa yang digendaki dalam hukum itu adalah dohirnya lafadz yang diikuti. Contohnya lafadz ja'a zaitun nafsuhu. Loh, dohirnya lafadz yang disebutkan adalah zaitun. Nah, tujuannya nafsuhu ini apa? Tujuannya nafsuhu ini untuk menjelaskan bahwa yang digendaki oleh hukum ja'a itu adalah dohirnya lafadz zaitun, bukan selainnya Zaid. Jadi yang disebutkan itu apa? Misalnya disebutkan zaitun, berarti nisbatnya hukum, tetapnya hukum memang Zaid lah. Yang menjelaskan itu apa? Lafadz nafsuhu atau ainuhu atau yang lainnya, ada 4 tadi. Itu namanya
taukid makna. Terus yang kedua taukid lafadz. Taukid lafadz itu apa? Mengkuatkan kalimat yang pertama dengan cara mengulangi lafadz tersebut. Contoh semisal ja'a. Misal ja'a zaitun. Zaitun. Ja'a teko sapa zaitun zaitun jo zaid. Nah, zaitun dikuatkan dengan cara apa? Mengulangi untuk kedua kalinya disebutkan setelahnya. Ja'a zaitun zaitun. Lah zaitun ini loh, zaitun yang kedua ini namanya taukid lafzi, mengkuatkan hukum lafadz yang pertama dengan cara mengulanginya lagi di kedua kalinya. Jadi taukid ada dua macam. Yang pertama taukid makna, mengkuatkan hukum kalimat yang pertama dengan lafadz-lafadz tertentu yang ada 4 tadi, nafsun, ainun, kulun, dan ajma'u. Macam yang kedua taukid lafadz, yakni mengkuatkan hukum lafadz yang pertama dengan cara mengulangi lafadz yang pertama pada untuk kedua kalinya. Contoh maknanya taukid makna, ja'a zaitun nafsuhu atau ainhu atau seterusnya itu yang ada 4, ajma'u atau kulun atau ajma'u itu. Untuk taukid lafadz contohnya ja'a zaitun zaitun, mentaukidnya itu dengan mengulangi lafadz yang ditaukidinya. Nah, itu. Kemudian dalam taukid ini, dalam taukid makna atau lafadz, taukid makna atau lafadz ini harus mengikuti pada lafadz yang ditaukidinya. Dalam contoh ja'a zaitun nafsuhu yang ditaukidi zaitun, ini namanya mu'akkad, lafadz yang ditaukidi, mu'akkad. Mu'akkad. Nafsuhu ini namanya mu'akkid, lafadz yang mentaukidi, mu'akkid. Mu'akkid, lafadz yang mentaukidi ini harus mengikuti pada lafadz yang ditaukidi. Dalam segi apa ikutnya? Dalam segi i'rabnya. Kalau yang ditaukidi rofa, maka yang mentaukidi harus rofa. Kalau yang ditaukidi nasab, maka yang mentaukidi juga nasab. Kalau yang ditaukidi jer, maka yang mentaukidi pun juga jer. Gitu. Ini contoh yang rofa. Untuk yang nasab jer ya cari sendiri. Misal dorobtu zaidan nafsahu, maratu bi zaidin nafsihi. Begitu untuk yang jer. Selain i'rab, mu'akkid harus ikut pada mu'akkad dalam segi apa? Dalam segi dalam segi ma'rifatnya. Ja'a zaidun ma'rifat. Maka taukidnya nafsuhu juga ma'rifat. Ma'rifatnya nafsu apa? Dimudhafkan pada hak dhamir. Tuh. Jadi ketika mu'akkadnya ditaukidi ma'rifat, maka mu'akkidnya pun juga harus ma'rifat. Lah kalau untuk nakiro, semisal ja'a rajulun, semisal ja'a teko sapa rajulun, rajulun. Untuk isim yang nakiro tidak bisa ditaukidi. Sebab apa? Sebab lafadz yang dipakai naukidi itu lafadz-lafadz yang ma'rifat, kayak nafsun semisal. Nah, nafsun kalau mau dipakai mentaukidi rojul harus ada domir yang kembali pada rojul, nafsuhu begitu. Nafsuhu. Nah, ketika nafsun dimudhafkan pada hak domir yang kembalinya pada lafaz rojul yang statusnya lafaznya ditaukidi, maka akan menjadi ma'rifat. Oleh karenanya isim yang bisa ditaukidi itu hanya isim ma'rifat. Isim nakirah tidak bisa ditaukidi. Tuh. Kemudian untuk macam yang pertama tadi, taukid makna itu lafadz yang bisa
lafadz yang dipakai dalam taukid makna itu ada 4. Lafadz yang dipakai untuk taukid makna ada 4. Yang pertama nafsun. Yang kedua ainun. Dan yang ketiga apa? Kulun. Dan yang keempat ajma'u. Jadi kalau mau mentaukiti isim harus menggunakan salah satu dari keempat lafaz ini, nafsun, ainun, kulun, ajma'u. Lah nafsun, ainun, kulun, ajma'u ketika dipakai mentaukiti isim maka harus ditemukan domir yang domirnya itu sesuai dengan lafaz yang ditaukiti. Kalau yang ditaukiti mufrad mudzakkar yahu, nafsuhu. Kalau yang ditaukiti muannas nafsuha. Kalau yang ditaukiti tasniyah nafsuhuma. Kalau yang ditaukiti jamak nafsuhum. Jadi nafsun ainun kulun ajma'u ketika dijadikan taukid maka harus bertemu dengan domir, di mana domir itu menyesuaikan dengan lafaz yang ditaukiti. Kalau mufrad ya mufrad, kalau tasniyah tasniyah, kalau jamak juga harus jamak. Lah untuk ajma'u, khusus ajma'u ini boleh diikuti oleh lafaz taukid lain yang ada 3, yaitu lafaz akta'u, kemudian abta'u, dan yang ketiga absa'u. Jadi lafaz akta'u, abta'u, absa'u tergolong lafaz-lafaz yang dipakai untuk mentaukiti kalimat. Cuman bisanya dipakai taukid ketika lafaz ini harus setelahnya taukid dengan ajma'u, nggak boleh sendirian. Semisal contoh lafaz ja'a al-qaumu, ajma'u, akta'u, abta'u, absa'u. Memakai langsung 4 ini boleh. Ja'a al-qaumu, ajma'u, akta'u, abta'u, dan absa'u. Enggak boleh langsung ja'a al-qaumu, akta'u, abta'u, absa'u tanpa menyebutkan terlebih dahulu ajma'u. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab ketika lafaz ini termasuk taukid yang statusnya tabek pada lafaz ajma'u, bukan mustakil. Bukan lafaz taukid tersendiri, tapi taukid mengikut pada lafaz ajma'u. Tuh. Kemudian untuk taukid lafaz macam yang kedua dari 2 macam taukid kan taukid lafzi. Taukid lafzi itu mengulangi kalimat, mentaukidi kalimat dengan cara mengulangi lafadznya kalimat yang ditaukidi. Nah, dalam taukid lafaz ini bisa kalimat fi'il, bisa kalimat isim, bisa kalimat huruf. Jadi taukid lafaz ada 3, kalimat isim, fi'il, dan huruf. Untuk contoh yang kalimat isim ya ini tadi. Contoh yang kalimat isim, ja'a zaitun. Ja'a teko sapa zaitun, zaitun yo awak dhewe Zaid. Ini mentaukidi lafaz zaitun, mentaukidi lafaz zaitun dengan cara mengulangi lafaz zaitun. Lah ini jenenge taukid lafaz yang berupa kalimat isim. Contoh taukid lafaz yang berupa kalimat huruf, contohnya yang ada dalam qaulu iku la anuhu lagi. La
dalam kalam syair yang di bawahnya itu, dalam qaulunya la anuhu ini ada dalam kalam syairnya itu. Jadi la yang pertama diulang pada kedua kalinya, la anuhu taukid lafzi yang berupa kalimat huruf. Untuk taukid lafzi yang berupa kalimat fiil dalam nadhaman itu intaha, semisal intaha apa albab, intaha albabu. Intawis katok opo albabu, bab telah selesai. Jadi yang bisa ditaukiti dengan taukid lafadz, mengulangi lafadz yang ditaukiti ada 3 macam. Bisa jadi yang diulangi itu kalimat isim, contoh jaa zaitun, berarti yang ditaukiti adalah kalimat isim, berarti yang dibuat mentaukiti juga kalimat isim. Kemudian la anuhu, ini contoh taukid lafzi yang berupa kalimat huruf, la-nya ini la ditaukiti dengan la yang kedua. Kemudian intaha, contoh taukid lafadz yang berupa kalimat fiil, ini fiil madhi. Nah, disimpulkan taukid itu termasuk tabe kalimat yang mengikut pada kalimat lain. Nah, mengikutnya taukid ini dalam 2 hal. Yang pertama i'rabnya, rofa nasab jar. Yang kedua ma'rifatnya. Isim nakirah tidak bisa ditaukiti, alasannya lafadz yang dibuat naukiti adalah lafadz ma'rifat. Kemudian taukid ini ada 2 macam. Yang pertama taukid makna dan yang kedua taukid lafzi. Taukid makna ini menggunakan lafadz khusus, lafadz tersendiri yang jumlahnya ada 4. Yang pertama nafsun, yang kedua ainun, yang ketiga kullun, dan yang keempat ajma'u. Ini yang dipakai dalam taukid makna. Kemudian untuk ajma'u, khusus ajma'u ini bisa ditaukiti lagi dengan 3 lafadz. Yang pertama akta'u, kemudian yang kedua abta'u, dan yang ketiga absa'u. Jadi ketiga lafadz ini akta'u, abta'u, dan absa'u bisanya dijadikan taukid ini setelah mentaukiti dengan lafadz ajma'u. Kemudian untuk taukid yang kedua, taukid lafzi. Nah, taukid lafzi itu kan mentaukiti kalimat yang pertama dengan cara mengulangi lafadz yang ditaukiti. Nah, dalam taukid lafadz ini ada 3 macam. Ada yang ditaukiti itu kalimat isim, ada yang ditaukiti itu kalimat huruf, ada yang ditaukiti itu berupa kalimat fiil. Contoh yang isim tadi jaa zaitun, contoh yang kalimat huruf la anuhu itu, kemudian contoh yang kalimat fiil intaha. Tambahan untuk lafadz nafsun, ainun, kullun, ajma'u itu nafsun, untuk nafsun dan ainun wajib dimufradkan ketika yang ditaukiti itu mufrad. Jaa zaitun nafsuhu, itu pakai lafadz nafsun mufrad. Nafsun dan ainun wajib dijamakkan ikut wazan af'ula, ikut wazan af'ala, af'ulu ya, ikut wazan af'ulu ketika
yang ditaukiti itu tasniyah atau jamak. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika mentaukiti dengan lafadz nafsun dan ainun, maka nafsun dan ainunnya wajib berbentuk mufrad ketika yang ditaukiti mufrad. Lah, nafsun dan ainunnya wajib berbentuk jamak dengan diikutkan wazan af'ulu ketika yang ditaukiti itu berupa tasniyah atau jamak. Nah, untuk contohnya sekarang. Untuk contoh yang mufrad. Untuk contoh yang mufrad, ja'a zaitun. Ditaukiti dengan nafsun, maka nafsunnya harus mufrad, nafsuhu. Nafsuhu atau ainun, berarti ya ainuhu. Nafsunnya dan ainunnya yang dijadikan taukid ini mufrad. Sebab apa? Yang ditaukiti lafadz zaitun berupa lafadz mufrad. Kemudian nafsun dan ainun wajib dibentukkan jamak dengan diikutkan wazan af'ulu ketika yang ditaukiti itu tasniyah atau jamak. Contoh yang tasniyah, ja'a zaidani. Zaidani, contoh yang jamak. Tasniyah. Kalau jamak, ja'a az-zaituna. Ja'a zaituna. Zaituna. Zaidan. Ja'a zaidani, ja'a zaituna. Zaidani kalau ditakuti dengan nafsun, maka nafsunnya harus bentuk jamak. Kalau jamak wazannya apa? Af'ulun. Nafsun dijamakkan ikut af'ulun menjadi anfusun. Anfusun ini. Anfusun. Ini zaituna yang ditaukiti jamak, maka nafsunnya harus dijamakkan ikut wazan anfusun. Anfusun ini. Kalau ainun ya a'yunun. A'yunun. Kalau yang kalau ja'a zaituna ya a'yunun sama. A'yunun. Tuh. Kemudian anfusun yang sekurnya jamak dibuat mentaukidi zadani tasniyah. Anfusun yang jamak dibuat mentaukidi jamak, maka ini juga ditemukan dengan domir. Domir yang sesuai dengan lafadz yang ditaukiti. Kalau zaidani kan tasniyah, maka anfusun ditemukan dengan domir tasniyah, anfusuhuma. Gini, anfusuhuma. Kalau anfusun yang dibuat mentaukiti ja'a zaituna ini jamak, berarti ditemukan dengan domir jamak, ja'a az-zaituna anfusuhum. Kalau a'yunun a'yunuhuma. Huma. Kalau a'yunun a'yunuhuma. Jadi nafsun ini wajib nafsun dan ainun wajib mufrad ketika yang ditaukiti mufrad. Nafsun dan ainun wajib jamak ikut wazan af'ulu. Af'ulu wajib dijamakan ikut wazan af'ulu ketika dibuat mentaukiti lafadz yang tasniyah atau lafadz yang jamak. Contoh yang tasniyah ja'a zaidani, contoh yang jamak ja'a zaituna. Nah, itu untuk tambahannya. Kemudian untuk lafadz kulun, setelahnya nafsun, ainun dan kulun. Lah, kulun ini ketika dibuat mentaukiti, maka yajibu ittisoluha bidhamirin mutabikin lil muakkadi.
Ulun ketika dijadikan taukid maka wajib ditemukan, disambungkan, ditemukan dengan domir yang sesuai dengan lafadz yang ditaukiti. Kalau mufrad kulluhu, kalau kalau muannas ya wajib ditemukan dengan domir muannas kulluha. Kalau tasniah juga wajib ditemukan dengan domir tasniah kulluhuma. Kalau jamak wajib ditemukan dengan domir jamak kulluhum. Tuh. Lah untuk ajma'a tadi ada kekhususan boleh ditaukiti dengan diikuti tiga lafadz taukid, akta'a, abta'a, dan abso'a. Semisal ja'a al-qaumu, ajma'u ditambah akta'u ditambah abso'u ditambah abta'u. Nah, demikian untuk keterangan tentang taukid. Disimpulkan taukid ada dua macam, taukid makna sama taukid lafadz. Taukid makna menggunakan lafadz khusus, yakni ada 4, nafsud, ainun, kulun, dan ajma'u. Khusus ajma'u bisa mentaukiti dengan disertai lafadz taukid lain, yakni lafadz abta'u, abta'u, dan abso'u. Untuk macam yang kedua dari dua macamnya taukid adalah taukid lafadz, yakni mentaukiti lafadz dengan cara mengulangi lafadz yang ditaukiti. Nah, taukid lafadz ada 3 macam, mentaukiti lafadznya kalimat isim, mentaukiti lafadznya kalimat huruf, dan yang ketiga mentaukiti lafadznya kalimat fiil. Demikian untuk penjelasan tentang taukid. Untuk teman-teman yang masih kurang jelas, ada yang belum paham atau ada kemuskilan, nanti bisa ditanyakan, tanya melalui WA saja, Japri gitu. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.